Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Mudah-mudahan sehat selalu selama berada di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk memulai pembelajaran kita TIK kelas 11. Insya Allah dalam setahun ini saya akan mengajar anak-anakku kelas 11 tentang videografi. Baik, hari ini kita akan mengenal tentang videografi. Apa sih itu videografi? Ya, sejarahnya seperti apa dan bagaimana, apa aja yang akan kita pelajari dan aplikasi apa saja yang akan kita pakai. Ya, yang pertama akan kita bahas adalah apa itu videografi. Ya, pengertian videografi ya. Sejak kapan ada videografi, kemudian apa yang akan kita pelajari, materi-materinya, kemudian aplikasi apa yang akan kita gunakan. Yang pertama, apa itu videografi? Ada yang tahu? Ya, saya yakin mungkin kita sering mendengar istilah video. Ya, namun kalau mendengar masalah videografi, saya yakin agak-agak jarang ya. Nah, videografi itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk merekam kejadian atau momen yang kemudian akan dirangkum ke dalam satu gambar maupun suara. Nah, itu pengertian dari videografi. Kemudian hasilnya ini kita bisa nikmati lebih menarik lagi ya, dan lebih seru lagi apabila kita edit dan tambahkan beberapa suara atau efek melalui aplikasi edit video ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi video edit video ya sekarang, banyak, sangat-sangat beragam ya. Selain bertujuan untuk membuat video ya, videografi juga digunakan untuk membuat sebuah kajian ya. Kajian kemudian dilihat di kemudian hari ya. Videografi juga merambah ke semua kalangan dan sudah banyak digunakan sesuai dengan kepentingan atau keperluan masing-masing ya. Sekarang sudah banyak pada orang-orang yang mempunyai profesi sebagai videographer ya, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, selain itu kemajuan teknologi makin lama makin maju ya. Kita bisa menikmati videografi dengan berbagai macam cara dan berbagai macam format. Nah, sekarang ada dua jenis videografi yang mungkin beberapa orang belum mengetahui istilah ini, yakni analog dan digital. Apa tuh analog dan digital? Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya di pertemuan berikutnya. Kapan sih videografi mulai ada? Ya, videografi mulai ada ketika awal penemuan kamera fotografi ya. Jadi awal mula videografi itu ya sejak fotografi ditemukan ya. Foto perangkatnya ya, fotonya, kameranya. Nah, dan juga film siluloid. Film siluloid itu apa? Film yang itu tuh yang biasa roll ya. Nah, hal ini terjadi pada sekitar abad ke-16 sampai 17 ya. Nah, Indonesia masih ngapain tuh? Kalau di Indonesia mungkin masih zamannya kerajaan ya. Yang bermula dari sebuah kotak berbahan kayu, kotak ya itu ya, bukan kotak. Berbahan kayu, dan juga pada salah satu bagian kotak tersebut terdapat lensa obscure ya, yang merupakan sebuah lubang kecil yang posisinya berada di tengah-tengah kotak tersebut. Jadi ini awal mulanya dari ditemukannya kamera. Nah, kemudian beralih ke era film siluloid. Nah, hasil dari videografi merupakan sebuah ilusi satu gambar tetap atau yang dinamakan dengan still picture. Jadi awal mulanya tidak bisa bergerak videografi itu ya, video itu. Jadi dibuat hanya sebuah foto ya, atau kumpulan-kumpulan beberapa foto. Kalau
zaman sekarang mungkin bisa dibilang ya, stop motion ya. Jadi dia ya foto aja. Nah, maka dari itu ilusi yang dihasilkan bukan gerakan. Kemudian perkembangan videografi semakin maju dengan adanya film atau motion picture yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi ini mulai berkembang ketika foto itu bisa digerakkan. Dengan apa? Jadi dia menyatukan beberapa foto atau dia memfoto dalam beberapa second. Jadi apa istilahnya? Frame per second ya. Nah, pada zaman ini belum terdapat suara, ya, yang mana beliau sudah menciptakan kinetiskop. Jadi pada saat era film seluloid ini belum ada film yang atau video yang mempunyai suara. Nah, penemuan tersebut kemudian dilanjutkan dan semakin dikembangkan oleh Lumiere saudara. Nah, pada akhirnya 28 Desember 1894 mereka berhasil menciptakan sinematografi, yang merupakan sebuah piranti yang bekerja dengan cara menggabungkan kamera yang digunakan sebagai alat memproses film maupun proyektor menjadi satu kesatuan. Jadi sudah mulai berkembang, dia sudah bisa mulai merekam gerakan, ya. Tapi itu dia kalau yang zamannya film seluloid, jadi dia banyak foto, ya. Digabungkan sehingga menjadi suatu gerakan. Kalau zaman sekarang itu stop motion, ya, searching aja kamu nanti, ya. Jadi dia foto sebenarnya aslinya foto, bukan sebuah gerakan. Nah, ketika 1894 dia sudah mulai bisa merekam gerakan. Konsepnya sama, masih dengan foto, cuman lebih canggih alat-alatnya. Jadi gerakannya lebih smooth, ya, berbeda dengan yang stop motion ini. Nah, perkembangan videografi juga dipengaruhi oleh telekomunikasi, ya. Telekomunikasi ini menjadi output bagi videografi, ya. Jadi kamera perangkat inputnya. Nah, untuk telekomunikasi ini dia merupakan outputnya. Jadi untuk menyampaikan videografi itu melalui telekomunikasi, ya. Dari mulai 1844 telegram berhasil ditemukan oleh Samuel Morse. Ini bukan telegram yang aplikasi, ya. Ini telegram yang tek-tek-tok, ya. Sampai ditemukannya telepon, kemudian sampai sekarang dari tahun berapa tuh? 1941 udah mulai ada televisi komersial. Ini sudah mulai sudah mulai ada dari tahun berapa nih TV itu? Nah, ini radio Vladimir Kachurkin berhasil membuat sebuah TV tabung atau lonoskop. Ini sudah mulai ada TV tabung, ya. Sampai sekarang masih ada TV tabung, sampai zamannya kita bisa kenal HP, bisa lihat video di YouTube, lihat video di Instagram, TikTok, dan yang lain-lainnya. Itu sekilas sejarah tentang videografi. Nah, apa yang akan kita pelajari, ya? Nah, ada 3 bagian dalam videografi. Yang pertama input, proses, dan output. Ya. Input yang akan kita pelajari nanti adalah jenis kamera dan teknik videografinya. Ya. Jadi kalau untuk jenis kamera dan teknik videografi mungkin akan lebih ke teori, ya. Kita akan belajar teorinya. Jenis-jenis kamera apa aja, mulai dari zamannya kamera masih menggunakan film dan yang lain sebagainya, teknik videografinya, pengambilan gambar seperti apa, framing segala macam, itu kita pelajari di sini di input. Nah, ini akan kita pelajari selama di rumah, ya. Mungkin sesekali kita akan ada praktek pengambilan video, ya.
Kalau misalkan nanti ada teknik, misalkan belajar 1 teknik atau 2 teknik, 3 teknik, nanti kita gabungkan. Jadi nanti anak-anak kelas 11 silahkan buat, kalau di rumah kan masih bisa kalian pakai HP ya, buat pakai HP lah, apalah ya. Nah, itu input. Oke, kemudian yang akan kita pelajari nanti mungkin kalau sudah masuk ke pondok atau pesantren, kita akan belajar tentang prosesnya, ya, editing video. Ini juga bisa dipelajari saat kita di rumah. Cuman kalau di rumah pasti kita menggunakan HP, karena saya yakin nggak semua siswa atau semua santri punya laptop ya. Kalaupun ada laptop mungkin kurang mumpuni untuk editing video. Nah, nanti ketika di pesantren kita akan belajar menggunakan Adobe Premiere Pro atau Filmora ya. Nah, untuk di rumah ya banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi editing video. Nanti kita sebutkan di berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah output. Nah, output ini hasil dari input dan proses, dari mulai input sampai proses. Jadi bentuknya seperti apa, format videonya seperti apa ya. Format video kan banyak ya, ada AVI, 3GP, MP4, terus kemudian MPEG dan lain sebagainya, AVI ya. Nanti akan kita pelajari di output. Ini bisa dipelajari di pesantren ataupun di rumah. Nah, sekarang apa yang akan kita gunakan selama di rumah ya? Selama di rumah mungkin kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di Android maupun di Apple ya. Jadi basisnya basis smartphone semua ya. Gitu. Ada ini hanya pilihan aja. Ya, ini yang sering dipakai KineMaster, kemudian VN, ya, ada Inshoot, kemudian ada Filmora ya, Filmora Go. Ada banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi lain, cuman yang sering dipakai oleh beberapa videographer ya itu KineMaster, VN, Inshoot dan Filmora. Oke, ini saja. Nanti silahkan komen di bawah ini apa aplikasi yang sering kamu gunakan selama di rumah ya. Entah itu untuk edit video ya, mungkin di TikTok bisa nggak sih? Saya nggak main TikTok soalnya. Di TikTok itu kayaknya bisa deh edit video ya. Cuman saya nggak ngerti ya. Belum menjamahi TikTok saya. Mungkin harus punya saya akun TikTok. Nah, silahkan nanti komentar di bawah aplikasi apa yang sering kamu gunakan selama di rumah. Nanti biar kita sepakati ya, selama di rumah kita belajar tentang apa. Oke, terima kasih. Sekian, apabila ada yang kurang jelas atau kurang ada kendala selama pembelajaran, silakan hubungi saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.